Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ketidakpastian Heisenberg. Ya, jadi dia adalah sebuah fisikawan dari Jerman. Jadi sebenarnya Heisenberg itu termasuk pendukung Nazi awalnya ya. Dia masuk ke dalam Max Planck Institute, ya, institut Jerman berkaitan dengan sains dasar, termasuk juga Einstein ya. Jadi dia bergabung dengan Einstein. Dia berbicara tentang fisika sebenarnya sih dasar fisika ya. Waktu itu sedang rame tentang gelombang, kemudian juga tentang atom dan relativitas. Waktu itu fisika ngomonginnya tentang itu terus. Ya. Jadi dia bareng Max Born, kemudian Pascal Jordan mendapatkan Nobel dalam bidang kuantum ya. Pada tahun 1925. Berarti dia umur 24 tahun. Umur 30-an, 30 tahun mendapatkan Nobel. Saya kalah, saya udah seumur ini belum dapat Nobel ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari Heisenberg? Dasarnya adalah gini. Jadi ketika kita misalnya melewatkan gelombang elektron, jadi elektronnya dijalarkan, kemudian dilewatkan ke tempat celah sempit. Umumnya kan kita lewatkan adalah cahaya ya. Nah, eksperimen sebelum ini di ininya adalah cahaya gelombang elektron. Jadi elektron yang dipancarkan kemudian diamati polanya dan ternyata yang terjadi adalah bahwa ternyata elektron pun mengalami istilahnya adalah interferensi mengalami pembiasan atau difraksi ya. Bentar. Mengalami apa sih? Bukan hanya interferensi. Ya, difraksi. Ya, mengalami difraksi dan membentuk celah pola gelap terang yang sama seperti pada fenomena cahaya. Ya. Dan ternyata ketika kita mengamati bahwa ingin menentukan di mana posisi si elektron, maka kita tidak bisa menentukan secara tepat, ya. Jadi ketika si gelombang elektron ini dilewatkan, maka terjadi istilahnya adalah jadi dan gelombangnya hanya satu elektron, tetapi pola difraksinya itu ada beberapa titik. Artinya apa? Jadi si elektron mengalami ketidakpastian. Jadi posisinya tidak pasti kita temukan, yaitu sebesar D sama dengan lambda per sin theta. Jadi ada daerah yang dalam tanda kutip pola ini ya, pola pembiasannya ya, itu pola gelap terangnya yang ternyata tidak bisa dipastikan secara tepat, ya. Kemudian juga misalnya kita ingin menentukan berapa momentumnya, ya, yang ternyata penentuan momentum itu sebanding dengan H per lambda sin theta kalau dalam eksperimen celah seperti ini, ya. Hasilnya adalah bahwa kita dapatkan bahwa ketidakpastian itu sebesar delta P kali delta X, ya, dan ini sebanding dengan H, di mana H ini adalah konstanta Planck. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Apakah penentuan delta P dan delta X ini karena ketidakpresisian alat ukur atau itu adalah sifat alamiah dari materi? Ya. Dan yang kita bicarakan kan elektron, materi ya. Maka pertanyaannya adalah apakah ini sifat alamiah atau ini adalah karena si alat ukurnya yang tidak bisa presisi mengukur. Dan ternyata formulasi matematik ini menunjukkan bahwa memang ini adalah sifat alamiah. Ya, gitu. Memang ini sifat alamiah. Nanti minggu depan saya akan jelaskan kenapa dia sifat alamiahnya seperti ini. Jadi memang
Jadi gini, kalau kita ingin secara presisi menentukan, anggaplah posisi, maka kita tidak akan bisa menentukan secara presisi. Jadi misalnya menentukan posisinya presisi nih ya. Oh, dia ada di titik X sama dengan berapa gitu. Maka nilai momentumnya jadi istilahnya tidak bisa ditentukan secara presisi. Artinya gini, delta X-nya menuju 0 ya. Karena ini harus sebanding dengan H, maka delta P-nya akan besar. Jadi rentang pengukuran delta P-nya jadi nggak bisa ditentukan secara benar gitu. Atau misalnya menentukan momentumnya secara tepat, misalnya momentumnya adalah berapa elektron volt atau berapa daya ya massa dan kecepatannya misalnya ya, intinya momentum lah ya. Kalau momentumnya tepat, maka posisinya kita nggak bisa secara presisi ditentukan dari mana, tapi nilai momentumnya bisa kita tentukan. Itu sifat alamiah. Jadi bukan karena alat ukurnya yang kurang presisi. Gitu. Nah, ini bagaimana penerapannya dalam mikroskop misalnya atau mikroskopik misalnya. Ya. Jadi misalnya ini ada kok ini ke Compton ya? Iya. Misalnya oh ya ini. Misalnya kita punya sebuah titik di mana elektron ini diam, ya. Kemudian ada cahaya mengenai si elektron. Maka si elektron mengalami istilahnya hamburan, dan ketika terhamburkan maka polanya bukan lagi pola satu titik saja, tetapi adalah pola gelap terang ya. Kemudian juga misalnya hamburan Compton yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa ketika cahaya sinar gamma ini maka si elektron itu akan terhambur dengan nilai momentum tertentu. Nah, proses hamburan dari si elektron ini penentuan posisinya atau pi-nya ini dia nggak bisa secara tepat. Kenapa? Karena dia mengalami ketidakpastian Heisenberg. Ya, berarti nilai pi-nya itu nanti kita bisa tentukan di mana. Misalnya kita mau menentukan delta X, ya, maka sama dengan lambda per sin theta misalnya, atau delta P, misalnya delta P-nya adalah 2H per lambda sinus theta, dikalikan hasilnya adalah H per H 2H. Ya. Ini pembuktiannya ya, pembuktian menggunakan Compton ya. Jadi, nah apa bedanya misalnya delta P per kali delta X lebih besar dari H per 2 gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ini prosesnya sebenarnya nanti diarahkannya bahwa si elektron itu walaupun dia partikel, perilakunya seperti gelombang. Itu ya. Jadi dasar dari eksperimen Compton ini menunjukkan bahwa si partikel ternyata berperilaku sebagai gelombang. Atau nanti dibuktikan lagi di de Broglie bahwa gelombang berperilaku seperti partikel misalnya gitu ya. Dan itu adalah sifat alamiahnya, bahwa partikel dan gelombang nanti dapat dibuktikan memiliki dualisme yang sifat yang dualisme gitu. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat bahwa kecepatan yang dimiliki oleh partikel itu seperti kecepatan cahaya, ya, maka dia berperilaku sebagai dualisme partikel gelombang. Oke. Nah, kan tadi kita sudah ketahui bahwa momentum dan posisi itu memiliki ketidakpastian yang dihubungkan dengan persamaan ketidakpastian Heisenberg. Nah, bagaimana dengan hubungan energi? Dan kita ketahui bahwa energi itu adalah P kuadrat per 2M, di mana P-nya itu adalah massa kali kecepatan. Maka kalau misalnya delta E itu sama dengan P kali delta P dibagi M.
Angka 2-nya kemana ini ya? Oh ya, berarti angka 2-nya ini mah sebenarnya turunan biasa ya. Ya, angka 2-nya pasti akan hilang. Kemudian ini sama dengan massa, yaitu P dibagi M. Ini adalah delta P. Kemudian, bukan massa, kecepatan. Nah, sedangkan kita ketahui kecepatan adalah delta X per T per delta T. Maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan delta E, ketidakpastian energinya, ini maka ternyata didapatkan bahwa ketidakpastian energi dikalikan ketidakpastian waktu, maka ini sama dengan delta P per delta X. Oh iya, angka 2-nya harusnya sama, tetap ada ya. Ini kurang nih, persamaan ini harusnya per 2M. Ini menjadi H per 2 nanti ya. Nah, apa yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa kalau kita tadi menentukan ketidakpastian momentum dan ketidakpastian posisi, maka ini juga sama terjadi ketika kita menentukan ketidakpastian energi yang terukur dibandingkan dengan waktu. Artinya apa? Ini sederhananya gini. Kalau kita ingin menentukan energinya secara tepat, maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, atau kita ingin menentukan energinya secara cepat, maka kita akan mendapatkan nilai energi yang rentangnya besar. Gitu. Jadi delta E kalau presisi, kalau kecil, maka delta T-nya besar. Harus besar. Atau delta T-nya kecil, maka delta E-nya besar. Ya. Karena harus memiliki lebih besar daripada H per 2. Ya, ini ada batasnya. Ini ada batas minimalnya dan ini harus lebih besar daripada H per 2. Ya, yang kita sebut sekarang dia ada ketidakpastian energi dibandingkan waktu. Ya. Berarti boleh sama juga nggak misalnya? Ya, itu batasannya kan tadi harus lebih, tapi boleh sama nggak berarti H per 2-nya? Boleh sama, maksudnya tetapi nilai H per 2? Boleh sama. Oh. Syaratnya entropinya kecil. Ya. Entropinya kecil. Artinya suhunya sangat rendah. Jadi kalau pada suhu rendah tapi kecepatan cepat, itu ini. Tapi kalau misalnya dia suhu ruang atau suhu tinggi, umumnya itu lebih besar. Ya, boleh sama gitu ya. Dan tapi ini ada keterkaitan yang lain, misalnya energinya sangat besar nggak, misalnya gitu. Atau momentumnya sangat besar, atau ini berkaitan dengan peristiwa misalnya tumbukan elektron, atau ini bisa saja lebih sama dengan. Biasanya itu berkaitan dengan energi yang cukup besar ya, kalau sama dengan itu. Karena berarti ketelitiannya sangat besar. Oke. Nah, yang bagian ini kita hubungkan dengan persamaan gelombang sebenarnya. Jadi kita lihat ini adalah komponen ketika kita anggap bahwa si elektron sebagai partikel, ya. Kemudian yang bagian kedua ini menganggap sebagai elektron itu sebagai gelombang, ya. Maka ya, setelah kita ini kan kita akan dapatkan bahwa energi itu sebanding dengan 1 per H nu, ya. Ini adalah H, konstanta Planck, omega ini adalah frekuensi ya. Frekuensi sudut 2V kali frekuensi. 2pi kali nu, ya. Atau frekuensi sudut omega, ya. Berarti nanti kalau misalnya E ini diubah menjadi setengah H omega delta E ya, ini diubah menjadi setengah H delta omega, maka ini bisa diubah lagi. Ya, tapi itu jarang sih, biasanya berkaitan dengan energi saja. Nah, lanjut ya. Ketika cahaya, misalnya gelombang elektromagnetik atau elektron memasuki celah, yang terjadi adalah
Anggaplah ada 2 titik, ada 2 sinar yang masuk ke dalam celah ya. Ya. Jika ada 2 sinar yang masuk ke dalam celah, maka masing-masing sinar akan membentuk pola gelap terang sendiri dan sinar yang kedua membentuk pola gelap terang yang lain. Nah, pola gelap terang inilah yang disebut dengan pemisahan gelombang. Misalnya pada proses difraksi untuk warna-warna yang berbeda, misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah secara sederhananya, jika celahnya sangat sempit, oke kita coba lihat. Ini adalah celah yang diberikan, maaf, A ini adalah celah yang diberikan. X0 ini adalah jarak dari sini ke sini. Ya, X0 ini adalah jarak ke sini. Jadi kalau misalnya ini adalah lebar celah dikalikan dengan sin theta dibagi lambda, maka jarak pisah antara pola gelap terang ya yang ini pola difraksi antara gelombang yang biru dengan yang merah itu sebesar 0, X0. Ya. Tapi kalau misalnya A-nya makin kecil, coba kita perhatikan, X0 juga makin kecil. Kalau panjang gelombangnya makin besar gimana? Kalau panjang gelombangnya makin besar yang ini, maka X0-nya makin kecil. Jadi kalau misalnya tadinya kita gunakan yang biru, panjang gelombangnya 400, dengan yang merah, maka yang biru itu bisa dipisahkan. Ya, panjang gelombang 400 nano itu berarti si antara masing-masing gelombang bisa dipisahkan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan yang warna merah yang panjang gelombangnya ini, maka itu sulit dibedakan karena X0-nya makin kecil. Ya. Jadi, nah ini misalnya ya, jadi misalnya fungsi dari bentar. Jadi makin besar beta, ya beta itu berarti yang bagian dalam. Benar, mana beta itu ya? Bentar, kita lihat beta itu yang mana ya? Oh, beta itu theta 0. Bukan theta 0. Ya, theta 0. Ya, atau berkaitan dengan A mungkin ya. Ya intinya gini. Makin panjang gelombang yang diberikan makin besar, maka yang tadinya dia yang ungu ini ya, yang besar itu yang di ungu. Kemudian ketika dia panjang gelombangnya mengecil misalnya membesar yang tadi, kemudian ke hijau, kemudian ke merah, ya Allah. Ya, yang ke merah, maka dia makin seakan-akan yang tadinya dapat kita pisahkan, kemudian dia jadi seakan menyatu, kemudian intensitasnya meningkat. Nah, apa manfaatnya? Ya, pertanyaannya gitu. Jadi ini sebenarnya manfaatnya adalah ketika ada 2 bintang yang berjauhan, sangat jauh, kemudian kita gunakan slit untuk memisahkan kedua bintang tersebut, gitu ya. Jika kedua bintang tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang jelas misalnya warna biru, makin warna biru, maka si pengamatan untuk bintang tersebut bisa dilakukan karena si gelombangnya itu terpisah. Tetapi kalau panjang gelombangnya dia adalah merah misalnya gitu ya, maka si gelombang itu makin rapat, makin mendekati. Jadi pengamatan bintang itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Kita harus pisahkan dulu, ya. Misal gini, kalau kurva yang ungu kan dia jelasnya. Misalnya ini adalah bintang ke-1, ini adalah bintang kedua. Atau cahaya yang dihasilkan bintang pertama dan bintang kedua. Kalau panjang gelombangnya makin mendekati dan besar, misalnya mendekati dan misalnya masing-masing merah atau bahkan mendekati inframerah, maka makin sulit, ya, makin sulit untuk dibedakan.
Itu seakan-akan hanya ada satu bintang sih. Tetapi kalau misalnya bintang tersebut berpendar warna biru, maka si bintang ketika kita amati menggunakan teleskop, kemudian kita ekstrak spektrumnya menggunakan ini prinsip difraksi, maka akan terpisah antara satu bintang dengan bintang yang lainnya. Atau misalnya, ya, kita melihat mobil dari kejauhan. Mobilnya yang lampunya warna merah misalnya gitu. Mobilnya sedang diam. Dari kejauhan kita tidak bisa melihat bahwa lampu belakangnya itu yang merah itu seakan-akan berdekatan. Tetapi kita makin dekat, celah di mata kita ini, ya, ini kan ada bulatan kecil, cahaya masuk lewat sana, maka makin dekat kita dengan mobil tadi, si spektrum warna merahnya makin terpisah, yang tadinya dianggap satu, makin terpisah. Nah, itulah salah satu kelemahan dari, bukan kelemahan ya, sifat alamiah yang perlu kita akali, di mana kemampuan si teleskop atau kemampuan mata atau kemampuan kamera memisahkan dua gelombang yang sama. Dan itu yang kita sebut sebagai apa ini? Kriteria Rayleigh, ya. Kriteria Rayleigh. Tetapi juga ini dapat digunakan, kenapa ini? Kok ada titik-titik merah ya? Tapi juga ini bisa digunakan untuk mengukur, misalnya kita punya dua spektrum yang terpisah sudah terlihat jelas nih ya. Panjang gelombangnya juga kita ketahui, maka otomatis kita pemisahan antara dua gelombang juga sudah tahu, maka kita bisa tahu, oh besar aperturnya berapa. Ya, loh kok ada coretan-coretan? Oke. Nah, dari sana orang mulai mengembangkan, ada teorema misalnya bukan spektrum, teorema Mie, kemudian dynamic light scattering misalnya gitu ya, untuk mengetahui ukuran-ukuran partikel yang sangat kecil. Ya. Itu. Jadi misalnya untuk mengetahui berapa ukuran partikel misalnya larutan susu misalnya. Partikel-partikelnya kan dia ukurannya sekitar 300 mikron ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada darah, apa bedanya darah merah dengan darah merahnya saja, atau yang terkena misalnya malaria, misalnya ada partikel-partikel besi di dalam darah misalnya. Nah, ini menggunakan kriteria Rayleigh pada panjang gelombang tertentu, dia akan bisa menemukan atau menjelaskan fenomena tersebut. Oke, ada pertanyaan tentang ini kriteria apa ketidakpastian Heisenberg dan aplikasinya? Ayo, Andika, tidur nggak? Ayo, gimana? Ada pertanyaan? Ayo, Risa. Nuri, ada pertanyaan? Raihan? Ada pertanyaan? Jadi, ya intinya adalah ketidakpastian Heisenberg itu sifat alamiah dari alam. Ya, di mana alam kita tidak bisa tentu. Jadi misalnya si elektron kita tidak bisa tentukan posisinya secara tepat kalau kita ingin menentukan momentumnya secara tepat. Kalau kita ingin menentukan posisi secara tepat, maka kita harus mengorbankan pengukuran momentumnya. Kenapa? Karena ada relasi ketidakpastian itu ya. Dan relasi ini adalah sifat alamiah. Kemudian aplikasi dari situ adalah bahwa ternyata didukung juga oleh eksperimen-eksperimen tentang cahaya. Pemisahan cahaya itu membutuhkan teorema-teorema ketidakpastian dan membentuk kriteria Rayleigh. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi minggu depan.